guys, ini saya mau cerita pengalaman saya selama menjalankan operasi varikokel menggunakan BPJS guys ya. Jadi selama saya menjalankan operasi menggunakan BPJS itu, saya yang pertama ini guys ya, saya berterima kasih kepada Bapak Presiden karena sudah melakukan program BPJS. Jadi saya baru pertama kali melakukan operasi. Awalnya itu saya was-was, saya takutnya dibayar, karena saya cari di Google operasi varikokel itu kalau tanpa BPJS itu paling murah 10 juta ya guys ya. Itu paling minim, paling murah 10 juta. Itu juga rumah sakitnya beda-beda ya guys ya. Paling mahal 34 juta. Saya berpikir-pikir, ini uang saya dari mana nih? Jadi saya minta dari Vaskes 1. Saya awal-awalnya itu saya periksa di Vaskes 1. Di Vaskes 1 bilang, oh kamu ini harus ke dokter urologi atau dokter bedah umum. Udah dikasih rujukan ke dokter urologi atau dokter bedah umum. Udah dikasih rujukan ke dokter urologi. Kasih rujukan ke dokter urologi sampai di dokter urologi guys. Sampai di dokter urologi saya melakukan pemeriksaan. Awalnya itu pemeriksaan USG Doppler kan ya, USG Doppler guys, USG Doppler. Jadi setelah USG selangnya, kalau kita menggunakan BPJS guys ya, bukan sehari 2 hari, ya prosesnya itu lama ya guys ya, karena menggunakan BPJS bukan pakai uang pribadi. Kalau uang pribadi itu gampang saja guys, mungkin sehari 2 hari bisa langsung operasi. Jadi saya menggunakan BPJS jadi lama, makan waktu itu 1 bulan lebih baru saya bisa operasi. Saya harus mengurus semua berkas saya, mengikuti prosedurnya dulu guys, Jadi saya itu setelah USG Doppler guys ya, besoknya hari ini saya pergi ke dokter urologi. Besoknya dari dokter urologi itu disaranin USG Doppler. Jadi USG Doppler, setelah USG Doppler 1 minggu kemudian, jadi saya datang lagi ke dokter urologi guys ya, dokter urologi. Jadi di dokter urologi menjelaskan, kamu ini punya riwayat penyakit varikokel. Jadi ada pelebaran pembuluh darah atau vena di kantong skrotum guys, disaranin harus operasi dengan cara mengikat pembuluh darah vena ya guys. Saya ikut saja, saya bilang iya pokoknya ikut saja dari dokter apa yang disaranin dokter. Jadi dokter buat jadwal operasi. Dari hari yang saya pergi itu 1 minggu lagi baru operasi. Dikasih 1 minggu dengan jadwal jamnya begini. Saya datangnya waktu itu dikasih hari Sabtu ya guys, hari Sabtu jam 12:30. Saya baru kemarin itu operasi hari Sabtu jam 12:30. Nanti kalian lihat video-video ilustrasi saya di belakang ini. Hari Sabtu itu jam 1 ya guys ya, sekitar jam 1-an saya operasi. Di operasinya itu tidak sakit ya guys, karena ada penyuntikan bius bagian punggung ke bawah ya guys. Ada penyuntikan bius bagian punggung ke bawah. Saya disuntik, diberi bius bagian punggung ke bawah guys. Itu diberi bius bagian punggung ke bawah. Sudah saya jalanin operasi itu. Jadi kaki-kaki ini mati semua, kesemutan semua guys ya. Kaki itu kesemutan semua. Jadi setelah dibius bagian dari punggung ke bawah ini mati total. Jadi suster kasih tahu, kita beritahu kepada kita itu coba angkat kakinya. Jadi saya bilang, saya nggak bisa angkat lagi nggak bisa angkat lagi kakinya. Setelah kaki kita udah mati total, kalau diraba masih rasa tapi nggak nyeri, nggak sakit, dicubit pun nggak sakit.
diraba kita rasa, cuman dicubit itu nggak sakit sih. Udah lakukan operasi, langsung melakukan operasi. Jadi yang awal sakit itu saat suntik yang sakit-sakit itu guys ya, suntik dipasang selang kateter. Awal-awal pun nggak ada sakit karena itu kita dibius. Setelah dibius itu langsung pasang selang kateter di itu di penisnya kita. Udah operasi menjalankan operasi. Setelah operasi saya tunggu beberapa lama dulu, sekitar setelah operasi itu selesai operasi hampir 5-6 jam baru saya pindah ke ruang rawat inap guys. Saya pindah ke ruang rawat inap, itu juga belum bisa jalan guys. Dari awal operasi sampai 5 jam itu belum bisa jalan, sekitar 8-9 jam baru saya bisa jalan. Itu juga belum diperbolehin jalan. Setelah biusnya habis guys, biusnya sudah habis, saya merasakan sakit di bagian penis yang pasang kateter tadi. Saya merasakan sakit guys, merasakan sakit itu baru ya, merasakan sakit. Sudah, jadi saranin suster saya hanya berbaring tidur istirahat. Selama di rumah sakit itu tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh bergerak. Meskipun saya bisa jalan, sudah bisa jalan setelah 8 jam itu saya bisa jalan, tapi disaranin 1 hari full itu 24 jam saya hanya tidur begitu, hanya berbaring. Takutnya apa, operasi gagal. Tapi kesakitan saya tidak bisa tahan. Saya sempat 2 kali saya keluar kantong kateter itu saya bawa guys. Saya bawa infusnya pun saya bawa karena saya saking tidak bisa tahan nyamannya itu. Udah sakit, rasa BAB lagi, disuruh saya pakai pampers, saya tidak mau pakai pampers karena belum terbiasa, tidak terbiasa sama sekali guys. Udah, saya memaksakan diri pergi ke kamar mandi guys. Pergi ke kamar mandi, bawa sama itu selang kateter itu. Selang kateter infus itu saya pegang sendiri, saya bawa. Bisa jalannya juga saya pelan-pelan, tapi sakitnya minta ampun. Sakitnya di penis itu, waduh. Saya paksa suster, saya bilang, suster tolong bukain kateternya dong. Suster bilang tidak bisa, harus sampai besok kamu. Sampai besok dulu baru bisa buka paginya. Udah, saya jalani. Setelah itu besoknya guys ya, besoknya itu saya siap-siap untuk ini pulang guys ya. Saya siap-siap mau pulang. Oke, bisa belum pulang juga. Kirain saya langsung pulang besok pagi. Setelah cabut selang kateter itu belum, karena dokternya belum datang, mereka masih tunggu dokter. Jadi saya kan hari Minggu waktu itu, besoknya itu hari Minggu. Jadwal praktik dokter tidak ada. Jadi saya tunggu sampai malam Senin dulu baru saya pulang guys. Oke, jadi setelah saya pulang itu posisinya saya sendiri guys, di rumah sakit pun saya sendiri, urus semua berkas saya sendiri. Udah saya bisa jalan, cabut kateter saya sudah bisa jalan, urus surat pulang apa segala macam saya sendiri. Jadi tinggal saya pergi ke suster, suruh pertama cabut ini infus guys. Udah cabut infus, disuruh sebentar kalau darahnya tidak lagi mengalir, tidak lagi keluar, disuruh saya ke ruangan susteran. Di ruangan suster untuk administrasi guys. Jadi administrasi mereka kasih surat, ini kamu pergi ke kasih ruang rawat inap, cap lunasan, hanya begitu saja. Cap lunasan, cetak surat kontrol, minta obat di farmasi. Udah, hanya itu, gratis tanpa spesial pun yang saya harus keluar guys ya. Kalau kalian tahu operasi menggunakan BPJS itu tanpa spesial pun yang kalian keluar, maupun itu operasi apapun saja, intinya kita ikuti prosedurnya. Kita minta rujukan dari Vaskes 1 ke rumah sakit, prosedurnya sesuai, habis selesai operasinya gratis, berjalan lancar, itu gampang kita pulangnya guys.
tanpa speser pun yang saya harus keluar. Sudah setelah selesai itu saya minta dikasih surat cap pelunasan. Saya pergi ke ruang rawat inap cap pelunasan. Terus saya pergi lagi setelah cap pelunasan saya langsung ke farmasi dulu. Farmasi saya minta obat. Setelah dikasih obat saya ke cetakan, minta bantuan cetak ke surat kontrol guys ya. Setelah surat kontrol langsung pulang. Udah guys, langsung pulang guys. Jadi saya sendiri guys ya kan, saya kan merantau benar-benar sendiri, udah sakit sendiri yang ngurus. Jadi buat kalian yang misalnya sakit apapun itu operasi menggunakan BPJS, kalian jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, kalian pergi saja ke rumah sakit. Kalau punya BPJS 100% gratis guys. Gratis, oke. Itu saja video saya. Bye bye.